Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih teman-teman dengan channel Nuri Purnamasari, si Bulbul Sang Putri Dongeng. Kali ini aku akan membawakan cerita atau dongeng yang berjudul Cicak Ingin Jadi Buaya. Tak lupa sebelumnya yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada suatu hari di negeri antah berantah, ada seekor cicak ingin menjadi buaya. Ia tampak mengais-ngais sampah dan terkadang mengendap-endap masuk ke sebuah laboratorium milik seorang ilmuwan bernama Belalang. Si Belalang sedang tidak berada di tempatnya. Kesempatanku untuk mencuri ramuan perubah wujud itu. Dengan teramat lincahnya, si cicak melompat ke sana kemari tanpa takut ada yang memergoki. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Tak berapa lama, kedua matanya memandang sebuah botol di atas meja. Aha, ini dia yang kucari. Segera dia merayap ke atas botol, digoyang-goyangkannya botol berisi ramuan tersebut. Dan tak berapa lama, botol itu pun terguling. Berhamburanlah segala isi di dalamnya memenuhi meja kerja Pak Belalang. Kesempatanku untuk segera meneguk ramuan ini. Ramuan yang berceceran di atas meja itu pun dijelatinya habis-habisan. Sungguh teramat rakus cicak ini. Dan tak berapa lama tubuhnya pun bergetar. Badannya pun semakin basah kuyup oleh keringat yang mulai bercucuran. Semakin menit semakin hebat, terasa suhu badannya pun semakin meninggi. Wah, apa yang sedang terjadi pada tubuhku? Aku semakin tak kuat menahan gejolak dari ramuan ini. Oh, tidak, aku harus tetap hidup. Ya Tuhan, berilah kekuatanku. Selang beberapa menit kemudian, tubuh cicak itu pun terkulai dan tak sadarkan diri di atas meja. Namun, beberapa jam kemudian dia siuman, dan dirabanya seluruh anggota tubuhnya. Astaga, rupanya aku masih hidup. Dia semakin merasa kegirangan. Setelah dilihatnya seluruh anggota tubuhnya yang mulai nampak membesar itu. Aha, aku sudah berubah menjadi seekor buaya. Ucapnya dengan penuh rasa haru dan bangga. Dengan apa yang dia lakukan tadi ternyata telah berhasil. Segeralah ia bergegas melompat dari atas meja Profesor Belalang dan berjalan mengendap-endap lalu menuju keluar. Di sepanjang perjalanannya ia mulai nampak bertingkah. Diliriknya beberapa ekor cicak yang kebetulan melintas di hadapannya dengan tatapan yang angkuh. Dan jalannya pun dibuat-buatnya segagah mungkin, laksana penguasa sungai, yaitu sang predator yang paling ditakuti. Suaranya pun terdengar mulai sedikit membesar, dan tak seperti layaknya suara sang cicak yang merayap di dinding. Menyingkirkan kalian sebelum aku lahap. Lihat tubuhku telah menjadi besar, dan langkahku semakin garang. Sekarang kalian harus tunduk padaku, karena aku akan segera menguasai daerah ini. Akulah sang predator perkasa, sang buaya penguasa sungai dan rawa di sini. Tak berapa lama cicak besar itu pun segera berjalan menuju ke arah tepian sungai yang sedikit menyerupai rawa. Namun naas, sebelum ia mendekati ke arah sungai, seekor makhluk besar yang hampir mirip dengannya dengan garangnya menatap ke arahnya. Dengan tatapan mata yang kemerah-merahan, makhluk itu bertanya pada sang cicak yang mengaku predator baru calon penguasa sungai itu. Hai, kadal kuning kehijauan, mau kemana kamu? Ini daerah kekuasaanku. Untuk apa kamu kemari? Tempatmu di semak-semak, bukan di dalam air dan bantaran sungai ini. Cicak itu pun terkejut mendengar bahwa dia hanyalah seorang kadal yang berwarna kuning kehijau-hijauan. Tubuhnya pun mulai gemetaran tak karuan. Rasa dan pikirannya pun semakin kacau saja. Celaka, ternyata aku tak sebesar buaya yang aku inginkan. Aku hanya bisa menjadi seekor kadal saja. Keringat dingin pun kembali bercucuran di sekujur tubuhnya. Entah mau apa lagi yang dia perbuat. Terbesit keinginan untuk kembali pada kelompoknya yang telah dia remehkan tadi. Namun, rasa malu dan gengsi sudah mendarah daging kala itu. Apa yang harus aku lakukan untuk saat ini?
Kacau, bisa-bisa aku ditelan mentah-mentah oleh makhluk ini. Hei kadal, kenapa kau diam saja di situ? Apa kau ingin menjadi santapanku sore ini? Hahaha. Dan buaya itu pun semakin mendekatinya. Namun, tubuh cicak yang telah berevolusi itu tak mampu bergerak sedikit pun. Dia hanya sanggup menatap sang buaya dengan keadaan tubuh yang basah kuyup oleh keringat dinginnya sendiri. Maaf sang buaya, aku tidak bermaksud mengambil wilayahmu. Aku hanya tersesat di sini. Tolong jangan kau jadikan aku sebagai santapanmu. Namun naas, rupanya sang predator sungguhan itu telah kehilangan rasa kasihannya oleh lapar yang semakin menggila. Segera dia mengambil ancang-ancang tung belahap sang kadal ke dalam mulutnya. Hap! Seketika sang kadal itu pun telah berada di dalam mulut sang buaya. Krash! Krash! Terdengar suara gemeretak tulang-tulang yang mulai hancur dikunyah oleh gigi-gigi geraham yang sangat kokoh. Tubuh sang kadal evolusi itu pun telah hancur dan menghilang dari pandangan. Dan buaya pun kembali berjalan menuju ke arah sungai lalu masuk ke dalam air. Malam mulai menyelimuti sekeliling bantaran sungai yang menyerupai rawa itu. Di sudut di sebuah laboratorium, rupanya seorang profesor sedang kebingungan menemui ruangannya yang telah berantakan. Celaka, siapa yang telah menumpahkan ramuan evolusiku ini? Oh tidak, aku telah lama bekerja keras untuk penelitian ini. Ditatapnya sekeliling ruang laboratoriumnya yang telah berantakan, dilihatnya ada sebuah kotoran cicak yang tertinggal di sudut meja. Oh, rupanya ada seekor pencuri. Yang sangat meresahkan selama ini ada di meja makan sudah mencuri ramuanku. Oh tidak, rupanya dia telah berhasil berevolusi. Kemanakah dia pergi? Tak lama, profesor yang bernama Pak Belalang itu pun naik ke atas plafon laboratoriumnya. Dia mengira-ngira sang cicak masih berada di situ. Namun, tak satu pun cicak besar yang berada di situ. Tak berapa lama melintaslah seekor cicak kecil di hadapannya dan ditangkapnya binatang merayap itu. Kemana temanmu yang telah mengacaukan hasil penelitianku? Cicak itu pun mencoba menceritakannya dengan ucapan yang terbata-bata. Maafkan saya, Profesor. Saya tidak ikut campur. Cicak pencuri itu telah merubah dirinya seketika menjadi seekor kadal. Namun, dia teramat sombong dan mengira dirinya telah menjadi seekor buaya. Dia telah menuju ke arah sungai beberapa jam yang lalu. Kami pun diancamnya saat itu. Lalu Pak Belalang melepaskan cicak itu dan dia pun berpikir sejenak. Ternyata penelitianku telah berhasil. Dia pun segera menuju ke arah sungai, namun hanya seekor buaya yang sedang tertidur pulas di situ. Oh, aku tahu, mungkin kadal itu telah musnah menjadi santapan lezat sang buaya itu. Hahaha, rasakanlah akibat perbuatanmu itu, hai cicak. Pak Belalang pun merasa puas. Lalu dia pergi dengan mengambil beberapa kesimpulan dari kejadian di laboratoriumnya. Demikianlah kisah seorang cicak yang sombong. Jadi, pelajaran dari dongeng tersebut, kita tidak boleh mengambil hak yang bukan kita dan tidak boleh merasa ada rasa sombong sedikit pun. Terima kasih, sampai jumpa kembali di dongeng yang berikut.